saya Francisca R. Pujastuti, Prodi Manajemen semester 5, NPM 2019-112193. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu hambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Faktor-faktor tersebut adalah satu, yaitu lingkaran kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan. Yang kedua adalah hambatan pembangunan modal yang rendah. Yang ketiga adalah hambatan sosial budaya. Yang keempat, dampak kekuatan internasional. Lingkaran setan kemiskinan. Negara-negara terbelakang adalah faktor utama, yaitu lingkaran setan kemiskinan. Dalam negara-negara terbelakang, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan di suatu negara itu rendah. Karena ketika sumber daya mereka kekurangan makan atau kekurangan tempat tinggal yang layak, itu akan mempengaruhi fisik mereka dan akibatnya mereka tidak bisa secara 100% bekerja dengan baik. Artinya, di dalam negara yang maju, itu membutuhkan sumber daya yang mampu bekerja dengan baik dan maksimal. Lalu apa yang bisa dilakukan agar negara tersebut keluar dari lingkaran setan kemiskinan? Yaitu satu, memberikan bantuan seperti bantuan sembako dan lain-lain. Yang kedua, menekan populasi manusia atau keluarga berencana. Yang ketiga, pelatihan berwirausaha. Yang keempat adalah memberikan fasilitas yang memadai. Lalu faktor yang kedua adalah tingkat pembentukan modal yang rendah. Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari pembentukan modal yang rendah. Mereka mayoritas bekerja di sektor pertanian dan tidak bersentuhan dengan sektor pasar ekonomi. Hal itu yang mengakibatkan tingkat pendapatan mereka rendah serta nilai investasi yang rendah dan pembentukan modal yang rendah. Sebab utama dari tingkat pembentukan modal yang rendah adalah orang-orang lebih suka dengan mata pencaharian yang lama daripada mereka mencoba hal baru karena alasan mereka takut untuk resiko yang akan dihadapi. Yang kedua adalah sempitnya pasar domestik karena daya beli yang sangat rendah. Yang ketiga, sulitnya mencari dana untuk tujuan investasi. Yang keempat, kurangnya keterampilan dari orang-orang yang berada di negara terbelakang. Kemudian yang kelima, kurangnya prasarana dan sarana yang memadai. Yang keenam, pedagang dan pengusaha lebih suka bergerak di bidang ekspor barang primer. Faktor yang selanjutnya adalah pengaruh sosial budaya, di mana masyarakat tidak bertolak belakang dengan perubahan pertumbuhan ekonomi, karena mereka masih memegang nilai-nilai budaya yang mereka pegang. Seperti mereka masih membeda-bedakan kasta, kemudian warna kulit, agama. Itulah yang mengakibatkan nilai-nilai sulit berkembang di dalam masyarakat yang masih
memegang teguh adat istiadat. Faktor-faktor semacam itulah yang dapat menghambat mobilitas sosial dan geografi yang merupakan penghambat bagi kemajuan. Penduduk menolak untuk menerima nilai-nilai baru sebagai dampak dari pembaharuan. Faktor yang selanjutnya adalah dampak kekuatan internasional. Menurut Lewis, di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuasaan atau kekuatan yang tidak seimbang. Negara terbelakang mencoba untuk membuka diri terhadap pasar dunia. Ekspor, hal itu mengakibatkan ekspor meningkat. Namun, hal itu tidak memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ekonomi, karena mengabaikan dari sektor-sektor perekonomian lainnya. Hal tersebut mengakibatkan terlalu banyak pihak yang bergantung pada ekspor. Apabila kegiatan ekspor yang kita lakukan hasilnya negatif, maka kita akan kesulitan untuk melakukan impor. Kondisi tersebut akan stabil apabila penghasilan dari kegiatan ekspor tersebut lebih besar daripada belanja impor. Jadi, uang dari kegiatan ekspor tersebut dapat membiayai produk impor. Itulah beberapa penjelasan dari pembahasan bab 2 tentang hambatan pertumbuhan ekonomi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.